menghasilkan wakil-wakil rakyat yang baik, sehingga formulasi kebijakan itu memang berkualitas lahirnya. Raku brutal elit terus itu tercermin di pemilu. Cara menghukum publiknya lewat mereka juga berbuat brutal. Oh, ternyata banyak orang bisa dibantu dengan menjadi politisi. Ketika kita mengakses kebijakan, Pak Andi Sudirman di beberapa tahun itu sangat aktif untuk mengalokasikan program dan anggaran untuk tanah mangrove. Kita berjuang. Etos juangnya bukan hanya soal gagasan, tapi fisik juga harus ini diuji di lapangan. Itu kalau dinilai uang luar biasa nilainya itu. Mungkin melebihi banyak caleg yang duduk DPR di sana yang baru datang tiba-tiba ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Portal Media, kembali lagi di podcast Portal Media. Hari ini saya dengan keadaan yang hidung yang mampet, memaksakan diri untuk datang ke studio karena hari ini adalah salah satu episode pelepas rindu saya, karena saya terakhir ketemu sama tamu saya berikut ini itu nanti beberapa belas tahun lalu waktu di kampus. Di studio sudah hadir Kakak Sulhajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Icul. Panggilannya Kak Icul ini. Yang saya tidak tahu nama aslinya dulu, baru pindah ke Kak, baru ditahu. Waktu pengumuman KPU kemarin baru saya tahu nama itu Sulhajar. Iya, baru banyak orang yang baru tahu itu nama asli. Lebih kenal Icul. Semuanya di kampus. Kak, pasca pengumuman KPU memenangkan Sulhajar SIP gitu. Amin. Sulhajar SIP. Apa kesibukan Kak terakhir, Kak? Ngopi-ngopi di keliling warkop, sama bergaul juga di partai di DPC karena sekarang sudah jadi orang partai. Iya, oke. Kalau kemarin kan di kampus ngajar. Ketemu sama siapa di warkop itu, Kak? Teman-teman. Modalnya memang pertemanan sampai hari ini. Semuanya berteman, menjalankan hobi juga, ngopi, cerita ngalur ngidul sama teman-teman. Nggak bikin podcast kan? Cita-cita belum kesampaian. Siapa tahu mau bikin podcast. Kak, terakhir itu kan saya ngobrol sama Kak Basdir itu sebenarnya mengenai ini, Kak, betapa PKB itu sebenarnya rising star di Makassar, Kak. Bayangkan dari satu kursi itu jadi 5 kursi sekarang. Ratusan persen naiknya. Ratusan persen naik. Salah satunya pasti kita, Kak. Surat terakhir tak? Suara tak terakhir? 3.753 kalau nggak salah. Iya, tapi berarti yang di bawah tak main semua. Lumayan sangat signifikan karena sampai 10.000 suara lebih, 10.500. Jadi itu dari 11 kursi di Dapil Tamalan Rebiring Kanaya itu PKB kursi ke-8. Ke-8. Dari 10 kursi dari 11 kursi. Iya. Jadi komposisi calegnya sangat berpengaruh sebenarnya. Kalau ditanya lanjutannya di luar itu, menurut saya ada efek Pilpres juga. Ya, betul. Ini. Karena fenomenanya kan seluruh Indonesia sebenarnya PKB mengalami kenaikan signifikan. Dan kita rasa itu betapa Anies membantu sekali kita. Amin. Berasa sekali karena beberapa titik yang saya datang itu biasa tokoh masyarakat di situ kalau kumpul sama warga, ada yang tokoh masyarakat teriak, partai apa? Anies Ika. Gitu. Tapi kan fenomenanya ini, Kak, Makassar tuh Anies kalah loh. Itu penjelasan lain. Enggak kan kita dosen juga ini ceritanya. Tolong jelaskan nih ke saya. Basisnya cukup kuat dibanding daerah lain di Sulsel itu, menurut saya cukup kuat. Makassar juga cukup kuat. Kalau fenomena makronya bahwa Anies kalah, tapi menurut saya tidak dengan kekuatan yang ada tidak terlalu signifikan. Cuman di masyarakat ini kalau kemarin saya keliling beberapa bulan itu terasa kan? Terasa mereka ini Anies jika ini calegnya. Kalau Anies lanjut. Kalau kumpul sama warga begitu.
Apa partainya PKB? Oh ya pendukung Anies. Jadi ada efek kotel efek dari Pilpres. Ada Oh. juga itu tapi yang utama adalah komposisi caleg. Menurut Hmm. saya itu kesuksesan kepengurusan Ya, PKB, BU. Bang Bang Uci lah, Uci, Bang BU. Uci dengan jajarannya, Jajaran, ada ya, ya, ya. Canopali sekretaris dan jajarannya yang berhasil menyusun komposisi caleg, meyakinkan banyak orang bahwa partai ini punya apa visible lah, punya masa depan untuk teman-teman untuk jadi caleg di partai ini dan komposisinya bagus sekali Begini menurut paling saya. pertanyaanku, Kak. Kenapa PKB kita pilih? Eh karena Jangan bilang BU yang kasih tahu Kak ini ya. BU yang pengaruhi, Kak. Nah, tidak, perasaan kita nomor urut 4 kalau enggak salah. iya kalau kalau saya runut sebenarnya modal saya untuk modalku untuk jadi caleg itu kalau mau refleksikan perjalanannya karena modal pertemanan. Nah, Maksudnya enggak banyak teman, banyak senior, banyak jaringan relatif adalah jaringan untuk itu. Modalnya itu dan di PKB kebetulan Bang Uci itu teman sekaligus senior, ya, ya, ya. panduan politik juga. Jadi saya kayaknya partai ini asik lah. Bang Uci kan Ya, ya. orang-orang Rocker Ji. orang-orang PKB secara umum itu santai, tidak Ya, tegang. ya, ya, Saya ya. suka suasananya. Di satu sisi ada teman, ada Bang Uci di situ senior saya. Saya 2 kali daftar, 3 kalinya baru diterima. Jadi kita yang melamar ini ceritanya. Datang melamar 2 kali adalah jangan dulu. Di sini Oh. cari partai lain. Oh, sombong sekali, Be. Bang, sombong sekali Bang Uci ini. Disuruh ketiga kalinya baru terima. Iya. Karena Bang Uci punya target itu atau DPC Kota Makassar itu punya target 5 Kota Makassar. Iya. Minimal 2 provinsi, 1 Dapat DPR. semua ya, Bang Dapat ya. semua targetnya tahu. Jago mentong BU ini. Jago. Terus kenapa dapil situ, Bang? Saya sejak di Makassar, tinggal di Makassar, kuliah 2001. Iya. Nyaris tidak pernah tinggalkan Tamalan Rea. Tamalan Rea berikan aja lah, pindah-pindah kosan, pindah-pindah rumah, Betul. berkomunitas juga di sana. Betul. Jadi saya warga KTP saya juga Tamalan Rea berikan aja. Setelah menikah juga saya tinggal di sana. Jadi memang sudah di Tamalan Rea lah. Tamalan Rea berikan aja lah. Rumah di situ. Rumah di situ. Bang, itu kalau saya tidak salah tagline membangun dari timur apa? Kita mulai dari timur. Itu Timur Makassar. Iya, Timur Makassar. Itu ada hubungannya sama HMI cabang Makassar Timur kah? atau kenapa? Tidak, saya kira harus lebih luas perspektifnya. Oke. Bukan soal latar organisasi, tapi menurut saya itu menandakan visi bahwa saya harus berbuat untuk daerah yang saya wakili dan penandanya adalah ini bagian dari Timur Makassar. Ini 2 kecamatan Tamalan Rea Biringkanaya. Sal harus tahu dan teman-teman juga. Ini jumlah penduduk dan jumlah pemilihnya mengalahkan 12 kabupaten kota di Sulsel. Dari 24. Dari 24 setengah dari jumlah kabupaten kota di Sulsel dikalah sama penduduknya Tamalan Rea dan pemilihnya 2 kecamatan di Makassar ini. Jadi jumlah penduduknya kalau data terakhir yang saya punya 311.000. Iya. 311.000. Terus jumlah pemilih itu 223.000 pemilih. Nah itu banyak. Jadi itu kayak mewakili satu kabupaten sebenarnya kalau yang 11 orang yang duduk ini mewakili satu kabupaten dan besar itu. Itu kan tempat tidurnya Makassar, Tamalan Rea Biringkanaya karena dipenuhi daerah pemukiman. Kalaupun ada yang lain, sisi hidup yang lainnya daerah Kima, kawasan industri. Itu pun saya hitung-hitung sebenarnya ada 400.000 orang yang beraktivitas hidup tidur di situ karena mahasiswa, kampus-kampus UNAS ada, STIMIK ada, kampus-kampus beberapa kampus besar di situ mahasiswanya masih berKTP luar Makassar. Para pekerja Kima masih berKTP daerahnya masing-masing. Jadi 400.000 orang hidup dan kalau warga Makassar sekarang kan 1.400.000 ya. Betul. Jadi berapa persen yang hidup di Tamalan Rea Biringkanaya? Dan itu sepertiganya. Itu kalau itu beban berat orang yang merepresentasikan daerah itu ketika mewakili warga Tamalan Rea Biringkanaya harus kerja keras saya kira. Karena ini daerah pemukiman, banyak orang hidup di sana.
akan Makassar ini tumbuh 20 tahun terakhir lah, 10 tahun terakhir dari bayangkan 2021 warga Makassar masih 700.000. Dalam 10 tahun jadi Iya, 1.400.000. Iya. Itu setengah dari ini, Iya, dari penduduk. 10 tahun. Jadi kalau dibayangkan Makassar akan tumbuh. Ini yang saya mau tanya sebenarnya Kak, dengan analisa tadi itu. Iya. Kan kita keliling-keliling nih selama kampanye nih sebenarnya nih. Iya. Belum lagi memang hidup di sana ini Iya, ceritanya. Apakah masalahnya orang di sana ini? Masalah terbesarnya sih kalau musim hujan itu Banjir. Taman Rebrinkanaya Dari itu tahun ke tahun itu terus ya, Kak. karena daerah pemukiman dan landscape Kota Makassar memang banyak daerah yang di bawah permukaan laut ketinggiannya. Iya. Menurut saya ini masalah paling besar di sana, tapi penyelesaiannya juga besar. Itu pertanyaannya Kak, maksudku. Ini daerah pemukiman. Iya. Bertahun-tahun kan masalahnya selalu sama. Kak. Tapi agak berkurang nih sepertinya karena ada yang nipa-nipa, waduk nipa-nipa itu. Iya. Tapi masih butuh penanganan dan upaya besar lah kalau soal itu. Karena banyak perumahan berdiri tanpa, menurut saya pengamatan sederhananya AMDAL-nya enggak representatif lah. Sebagai anggota DPR pasti itu yang dipikir pertama Kak. Iya, pasti melis jumlah masalah. Tapi kan rumit itu Kak, maksudku Taman Andrea Biringkanaya itu rumit Kak. Sama rumitnya lah dari daerah pemilihan lain. Misalnya dari dapilnya Kak Basdir itu dapil Tallo itu kan. Kalau itu bukan rumit, Kak, susah. Baku sipit-sipit rumah di situ. North Zone. Baku sipit rumah. Kalau Taman Andrea untungnya basisnya perumahan-perumahan. Beda kalau selama areanya yang dari lain. Jadi masih orang kalau mau bikin program saya kira harus komunikasi baik-baik dengan para developer misalnya. Bagaimana pasum-pasosnya. Fasilitas sosialnya, karena menurut saya orang tinggal di Taman Andrea Biringkanaya mungkin sehari-harinya cari uang, pulang-pulang dia butuh pelepasan interaksi sosial juga. Jadi ke depan saya bayangkan rumah-rumah perumahan-perumahan di sana pasum-pasosnya harus diperbaiki. Ini sudah kayak visi misi. Siapa tahu makin jadi oleh kota kan. Pelan-pelan Pak Sopir. Nggak, bukan. Maksud saya kan saya perhatikan ini kan saya ngampus juga di Unhas Kak. Pembangunan tuh semakin ke sana Kak. Kalau kita lihat di Google Maps, saya selalu buka kalau itu daerah di Makassar yang masih kosong itu daerah Taman Andrea Biringkanaya. Kalau kita lihat Talasa City, samping itu dua wilayah. Ada masih juga wilayah Panakukang, misalnya Lakang, dan itu masih hijau. Yang lain sudah penuh dengan rumah. Itu yang masih hijau, dan tantangan terbesarnya itu melebar kota, bertambah penduduk, bertambah masalah. Menurut saya itu yang harus dipikirkan ke depan, karena Makassar akan tumbuh gila-gilaan ke depan, apalagi kalau pindah IKN. Iya, betul. Ini juga arus modal di Indonesia kan lari ke timur. Kota pembuangannya ya lari ke Makassar. Kota pembuangan Kak. Iya. Kota pembuangan di buang uang. Jangan sampai negatif cara berpikirnya orang. buang uang maksudnya. Kak, itu hari viral ki buang jin di sana. Kita lihat nih kemarin menjelang Lebaran. Iya betul. Betul. Saya enggak bayangkan itu hanya dari daerah kabupaten kota, tapi dari provinsi lain tumpah uang ke sini. Betul. Belanja. Betul. Iya. Tiap tahun tuh mall selalu penuh Kak. Iya. Kak, ini bicara tentang background ini Kak. Kita kan yang saya bilang tadi, kita terakhir ketemu tuh di kampus Kak. Saya setelah dari kampus tuh setelah bermahasiswa, saya sudah lost contact nih sama kita. Iya, betul. Nah, setelah itu kita kemana Kak sebenarnya Kak? Sebelum ber-PKB ini ya, ber-PKB. Jadi waktu masih mahasiswa, saya aktif di organisasi intrakampus itu, di himpunan, di BEM, di HMI cabang Makassar Timur, terus saya juga aktif di organisasi luar, di NGO, non-government organization begitu, namanya Active Society Institute. Aksi itu saya gabung sejak 2005, kalau salah 2005. Awalnya programnya ngajari kita yang mahasiswa itu survei kebijakan publik. Habis itu bikin pelatihan kepala desa. Waktu itu lagi tren dana alokasi desa. Ini makanya capacity building untuk pemerintahan desa. Kita sempat bikin di Maros
semua kepala desa dikumpul keliling bikin pelatihan untuk kepala desa. Habis itu aksi bergerak di advokasi ekonomi perkotaan, sektor ekonomi perkotaan itu advokasi pedagang pasar, pedagang pasar, pasar Terong waktu itu sama pasar Panampu. Habis itu kisaran tahun 2007-2008. Terus itu aksi bergabung dengan komunitas lebih besar namanya komunitas Ininawa, mungkin beberapa. Saya pernah dengar. Iya, ada rumah bacanya kalau nggak salah. Iya, Adeta kan aktif di situ juga. Iya. Saya lebih akrab sama Adeta. Nah, pas sejak mahasiswa kerjanya demo sambil tetap juga advokasi langsung. Kalau demonya saya tahu Kak, saya menyaksikan langsung. Pendampingan di sektor ekonomi perkotaan. Habis itu gara-gara aktivitas itu semua ada tawaran beasiswa dari Universitas Oslo, Norwegia, kerjasama sama UGM. Tapi kuliahnya tetap di UGM, ijazahnya juga UGM. 2009 itu saya pelatihan, ada nama programnya UGM itu Power Welfare and Democracy. Itu memanggil sejumlah akademisi dari seluruh Indonesia sama NGO. Jadi menggabungkan pendekatan akademis dan pendekatan orang-orang yang melakukan pendampingan ke rakyat sekaligus. Nah, di forum itu jaringan semua ditawari beasiswa. Kebetulan waktu saya direktur Active Society Institute, pulang dari Jogja, saya tanya teman-teman, ini ada tawaran ini. Bilang kita mau pergi. Kalau tertarik ke sekolah. Oh jadi enak Tonji jadi aktivis itu Kak Di? Dapat beasiswa sekolah dibiayai. Enggak kan kalau jadi aktivis konon katanya miskin. Memang begitu sih. Jadi memang miskin sebenarnya jadi aktivis. Makan sehari-hari susah di masa-masa itu. Iya memang kelihatan bahwa dulu kita miskin Kak, kurus sekarang. Jadi saya terima tawaran itu, beranikan diri daftar kuliah S2, saya ambil ilmu politik. Kebetulan karena beasiswa itu memang diperuntukkan untuk konsentrasi HAM dan demokrasi. Jadi saya tertarik karena Norwegia itu yang kasih beasiswa itu kan negara Skandinavia. Iya. Jadi Finland, Swedia, Norwegia. Negara Viking lah ini ceritanya. Ya Viking, orang kenalnya Viking. Tapi itu kan negara yang selalu masuk daftar top negara tersejahtera di dunia. Negara-negara Skandinavia. Orang sebelum lahir sudah dijamin sama negara sampai mati lah. Itu paling saya tanya Kak. Kan minimal kita sudah mengecap sedikit pendidikan di sana ini Kak. Iya. Ada cerita-cerita gini Kak. Apa bedanya Kak? Iya kan ada dosen dari Universitas Oslo 2 semester itu kita kuliah. Pertanyaan intinya kan itu, kenapa mereka bisa menjadi top negara sejahtera sekarang, penghasilan terbesar di PDB terbesar, penghasilan warganya terbesar. Terus kesehatan, angka kematian paling rendah, angka stunting rendah, angka kejahatan sangat rendah. Betul. Nah, saya ingat momen itu, saya tanya sama dosen itu, Ole Tonquist namanya. Ini resepnya apa oleh negara? Ini bisa negara-negara Skandinavia itu jadi kayak trademark pembangunan dunia karena jawabannya sederhana, politik. Perbaiki iklim politiknya. Jadi Norwegia membangun dan negara Skandinavia itu membangun perbaiki iklim politiknya. Menghasilkan kepemimpinan yang baik lewat iklim politik yang baik, menghasilkan wakil-wakil rakyat yang baik, sehingga formulasi kebijakan itu memang berkualitas lahirnya. Karena politiknya membaik. Ini Kak. Jadi itu jalan perbaikannya jalan politik. Ini yang saya mau tanya ini Kak sebenarnya Kak. Tamu-tamu saya off cam maupun on cam ini ceritanya. Tamu-tamu atau teman-teman lah yang berhasil maupun yang gagal duduk. Benang merahnya. Bukan benang merahnya. Kesimpulan yang bisa saya ambil ini Kak, ini adalah pemilu paling brutal yang pernah mereka hadapi. Bicara tentang serangan fajar dan segala macam. Pertanyaan saya akan lanjut setelah ini. Pertanyaannya, bolehkah saya akui klaim itu? Benarkah klaim itu? Saya mungkin punya jawaban agak lain ya.
Kayak judul film saja ya, agak lain. Ya. Saya juga merasakannya bahwa mungkin itu brutal, tapi kalau dipikir-pikir begini ya, jangan-jangan masyarakat bertahun-tahun lebih dibrutali sama elit. Dan itu yang dijadikan preferensi. Iya. Kayak gitu. Maksudnya jangan-jangan mereka adalah korban dari tata politik yang seperti ini sampai mengerjai juga para elit-elit yang bertarung ini. Kalau pakai pendekatan itu, saya mau jangan-jangan lebih brutal perilaku elit, dan itu tercermin, dan ini kan era informasi yang semua orang bisa akses. Korupsi dan lain-lain, perilaku elit ini sehari-hari menjadi pemandangan berita-berita bagi publik. Jangan-jangan itu yang terrefleksi di masyarakat ya. Jadi elitnya brutal, masyarakat ikutan brutal. Jadi sebenarnya kita tidak tahu siapa korban, siapa Iya. Kita tidak boleh menyalahkan masyarakat kalau brutal ini. Mungkin hampir semua caleg kalau berefleksi ya kayak banyak yang dikerjai lah. Termasuk saya tadi mungkin. Tapi menurut saya jangan-jangan itu cerminan dari perilaku yang ini yang menjadi contoh dari perilaku publik selama bertahun-tahun. Betul. Gitu. Jadi saya punya pandangan yang berbeda ketika orang tersebut brutal. Jangan sampai ini mereka publik selama ini jadi korban dari perilaku brutal elit, terus itu tercermin di pemilu. Cara menghukum publiknya lewat mereka juga berbuat brutal. Jadi bisa saja ini dimulai dari elit. Menurut saya lebih fair lah cara melihat bahwa ini secara umum iklim politik kita lagi bermasalah gitu. Situasi politik kita lagi bermasalah, perilaku politik kita lagi bermasalah di semua komponen, baik elit maupun publiknya. Jangan-jangan kayak gitu ininya cara melihatnya. Oke. Kalau kemudian kita merasa atau kita membenarkan klaim itu bahwa bisa aja dan ini pengaruhnya dari elit. Dari 50 anggota dewan kota ini Kak, 26 diantaranya baru Kak. Nah, pertanyaanku ini, apakah ini bisa menunjukkan bahwa masyarakat tidak percaya pada anggota DPR? Itu tadi, maksudnya semua orang yang aktif di dunia politik atau dimanapun ya, semua orang harus selalu berefleksi. Jangan-jangan ada bukan selama ini menempatkan diri sebagai subjek politik, terus pemilih adalah objek. Jangan-jangan relasi itu tidak seperti itu lagi. Ini sama-sama subjek, gitu. Sama-sama tidak ada yang subordinat, ada yang ini. Jadi semua orang harus bercermin, terus berefleksi, mengevaluasi diri masing-masing lah. Kalau saya, karena jangan-jangan juga itu penghukuman bagi elit. Atau mereka mengikut dan cara menghukumnya sekejam itu. Kejam betul Kak. Kejam. Saya paling refleksinya mungkin kita semua sedang bermasalah. Sedap. Iya. Kak. Kalau betul sekali lagi, kalau betul ini brutal, apakah sebagai insya Allah kan belum anggota DPR nih Kak ceritanya nih, insya Allah anggota DPR. Masih bolehkah kita berharap pada anggota DPR yang terpilih yang melalui proses yang brutal itu tadi Kak? Saya kira ini kalau cara berpikirnya aktor, saya coba berpikirnya sistem. Karena kalau mengandalkan itu Kak maksud saya. Mengandalkan niat baik aktor, menurut saya iklimnya yang harus diperbaiki. Selama manusia dia punya sisi jahat dan sisi baik. Menurut saya semua orang harus saling merangkul untuk mari menuju yang baik-baik lah. Baik-baik lah, memutuskan peraturan daerah yang baik bagi publik dan pengawasan semua. Karena setiap orang akan dihukum dengan caranya masing-masing. Menurut saya orang harus mengevaluasi diri masing-masing apa yang kurang. Jadi selama manusia dia pasti punya godaan untuk berbuat jahat. Cara pandang saya makro begitu, bahwa ini masih manusia. Itu maksud saya Kak. Kalau kemudian yang kita kritik adalah iklim politik kita yang betapa kemudian menghasilkan masyarakat yang sebrutal ini Kak. Elit juga.
Elit ini anu Kak, ini elit mengkritik elit kalau ini Kak. Kita itu anggota DPR Kak. belum dilantik. Ya, Masih banyak yang bisa terjadi, tapi insya Allah. Insya Allah. Iya. Dengan let's say dengan iklim sebegininya Kak, Iya. dan menghasilkan, terus terang saja saya secara pribadi nih Kak punya concern tersendiri terhadap betapa brutalnya masyarakat kita hari ini tentang apa uang penggarangan Fajar ini ceritanya Kak. Iya. Masih bolehkah kita berharap pada anggota DPR yang terpilih melalui iklim Iya. sebrutal ini, maksudku Kak? Menurut saya ini ya, saya kenal dengan beberapa orang yang maju caleg dan ataupun yang sudah terpilih, mendengar cerita dari beberapa orang itu baik dari langsung maupun tidak langsung. Iya. Menurut saya orang-orang yang aktif di politik itu orang-orang yang sebenarnya niatnya sudah selesai dengan dirinya. Dia ingin lebih menambah manfaatnya bagi banyak orang. Iya, Di luar iya, ada yang iya, memang iya. kepentingan bisnis. Iya, Tapi menurut saya ada niat ada niat untuk lebih, bukan hanya memikirkan diri dan keluarganya, tapi memikirkan Ada aja lebih orang punya begitu Kak. hampir semua saya kira yang aktif di politik, karena entah itu kepentingan surga, mengejar surga, entah itu kepentingan untuk memperlihatkan bahwa saya jago. Iya. Tapi itu kan keinginan untuk lebih bermanfaat bagi banyak orang. Iya, Sebenarnya. Nah, sisi itu yang harusnya kita pikir lebih positif. Tinggal bagaimana caranya membangun iklimnya supaya niat-niat baik ini, niat baik ini dari banyak orang yang aktif di politik, jadi pengurus partai, jadi caleg, jadi anggota DPR, itu maksimal niat baiknya. Oke. Gitu. Saya masih optimis karena kalau kita pesimis terus jawaban tadi dosen saya yang Ole itu dari Norway, sampai kapan Indonesia membaik kalau bukan mulai dari politiknya? Mungkin tidak sempurna tapi menuju baik ini kayak sistem kita ini. Sudah banyak yang baik saya kira. Maksudnya setelah reformasi sudah banyak yang baik. Harapan saya termasuk orang yang optimis perbaikan, ya walaupun kekecewaannya karena tidak maksimal mungkin orang bayangkan. Idealisme yang kita bangun dari kampus tidak seperti yang dibayangkan di bacaan kita dulu. Tapi menurut saya arahnya sedang membaik. Saya bisa kasih ini, saya dulu orang hidup tanpa jaminan kesehatan. Betul. Ini. Betul. Para tenaga kerja bekerja tanpa jaminan tenaga kerja. Satu hal, dan itu dibangun oleh, menurut saya itu dibangun dari iklim politik yang baik, menghasilkan kebijakan yang baik. Orang mantan aktivis reformasi masuk ke DPR, ada banyak orang dan mereka yang teriak-teriak tentang jaminan sosial. Dan bayangkan banyak keluarga yang dulu di rumah sakit susah, sekarang setelah ada BPJS keluarganya sakit mudah. Tapi hal-hal renik begitu kadang tidak menjadi cara pandang kita karena kita disuguhi berita negatif, karena bad news is a good news. Ya, media. Menurut saya peran media untuk memberitakan hal-hal positif juga penting menurut saya. Kak, saya coba lihat dulu kita. Saya kan kenal kita lama ini Kak. Gondrong, celana robek-robek, kurus. Demo. Terus bahkan lepas dari kampus pun sempat jadi aktivis Kak. Hari ini Kak, kalau saya dengar kita bicara begini, memang elit mungkin Kak ceritanya Kak. Tidaklah. Tidak. Elit itu kalau punya kekuasaan besar untuk ini baru mau mulai. Makanya tagline-nya kita mulai dari Sumur Makassar. Lolos kita. Baru mau mulai, kasihan. Belum juga dilantik. Ini masih bayangan-bayangan karena setiap kita masuki ruang baru pasti ada hal yang akan mengecewakan kita pastinya. Ada hal yang tidak bisa kita maksimalkan. Selalu begitu. Setiap perjalanan hidup kita pasti memasuki ruang baru ada kecewaan, tapi berpikir positif lah. Setahuku ini Kak, bukan setahuku, memang saya tahu. Sebelum ber-PKB itu kita di pemerintahan memang kita bantu-bantu memang Prof Nurdin sama Pak Sudirman Sulaiman. Jadi staf ahli di situ. Staf khusus. Staf khusus. Beda ya?
Beda Kalau ya. staf ahli itu mendampingi membuat program bagi OPD-OPD. Ah. Kalau staf khusus itu mendampingi keseharian pimpinan. Oh, jadi orangnya yang Ya, membantu di berpikir langsung di pimpinan. Iya. dari mana ke mana itu ke aktivis kini kau ya? Kalau Yang demo-demo terus tiba-tiba bakar ban. saya Jadi 2011 saya dapat beasiswa tadi, Iya. kuliah di UGM, 5 tahun juga baru selesai. Selesai batas waktu. S2 5 tahun kah? 2016 baru selesai, terus Iya. ditawari banyak tawaran lah. Saya Iya. terima tawaran yang terakhir itu jadi dosen di Unhas. Di Unhas. Staf pengajar di ilmu politik Visipol Unhas. Iya. Terus 1 tahun habis itu kalau istilahnya kenapa bisa saya tiba-tiba jadi staf khusus? Kalau istilahnya teman-teman, the power of teman sebangku. Saya sebangku sama Andi Sudirman waktu SMA. Oh, Sahabat, di Bone ya? di Bone. Oh. Semansa juga, tapi cabang Bone. Iya. Ranting kalau Sama-sama kok. SMA satu Semansa. pusat kok. Oh, teman sebangku. Sebangku, iya. Sebangku waktu kuliah, waktu kelas 3, kelas 1, kelas 2 sebangku, terus kelas 3 ada kan penjurusan. Saya ke IPS, beliau ke IPA. Pas kuliah saya ke Sospol, beliau ke teknik. Iya, betul. Pas selesai kuliah sesuai berprofesi sesuai dengan basic ilmunya masing-masing. 2017 itu pas mau maju saya dihubungi. Saya semenjak kampanye berarti Kak? Iya, saya baru berinteraksi lagi setelah itu. Saya mau jadi wakil gubernur. Nah, ini. itu yang maksudku Kak. Adakah beban itu Kak dari seorang aktivis? Yang kalau kata aktivis tuh di kepala aku ini tuh bakar-bakar ban. Tidak mau berhubungan sama pemerintah, tidak mau berdamai sama negara. Iya, betul itu. Adakah beban itu Kak ketika kita pertama kali masuk awalnya ya. Justru perjalanan 5 tahun mendampingi Andi Sudirman dari wakil gubernur ke gubernur, menurut saya dunia tidak harus seideal yang kita bayangkan dalam bekerja. Dan banyak hal yang sebenarnya bisa dikerjakan yang positif kalau ada di lingkaran kekuasaan gitu. Banyak kebijakan kita bisa bantu menginput ke pimpinan. Banyak orang-orang yang butuh bantuan secara personal maupun secara kebijakan ketika kita masuk. Itu kira-kira juga ya 5 tahun ini yang saya refleksikan, kayaknya dunia politik bisa banyak membantu banyak orang kalau terlibat langsung. Besar kepengaruhnya Pak Sudirman itu ke kita Kak? Terutama ketika kan begini Kak, kan pasti ada momen dalam hidup itu untuk bilang, saya mau jadi anggota DPR Iya, salah satu yang sering saya cerita itu kalau turun ke warga. kampanye kemarin, orang bertanya kenapa tinggalkan dunia kampus mengajar. Itu zona nyaman. Betul. Bisa bicara sembarangan. Kalau betul. kita yang politisi, kita yang dibicarain sama orang, diceritai, dikritik sama orang. Saya salah satu refleksinya yang 5 tahun itu, salah satunya ya. Oh, ternyata banyak orang bisa dibantu dengan menjadi politisi. Ketika kita mengakses kebijakan, orang yang tidak punya akses kodong yang kayak dulu sering itu terima telepon, Pak ada keluargaku ini kodong dari Luhut Timur sana jauh, mau dirujuk ke sini tapi tidak ada rumah sakit yang bisa terima, bisa dikomunikasikan sama Pak Gubernur. Saya tanya Pak Gubernur, oh ya hubungi direkturnya, suruh jemput di sana, kita biayai penuh, suruh kasih gratis sampai dia sembuh. Habis itu keluarganya menelpon, bilang sembuh mikodongan keluargaku. Ada yang banjir di ini, kebakaran rumahnya Pak, tolong ini tidak ada mikodong, bisa ke Pak Gubernur bantu kami. Lewat negara, lewat upaya negara, lewat inisiatif pimpinan yang sampai lewat kami, staf khususnya, itu langsung terbantu. Langsung bisa dieksekusi. Menurut saya setidaknya hal-hal begitu itu kalau kita ada di politik mengakses kebijakan bisa ada kuasa sedikit seperti itu. Adalah banyak orang bisa terbantu, tersampaikan aspirasinya, tersampaikan kebutuhannya, kemudian ya negara turun tangan gitu, dengan menjadi pembisiknya Pak Gubernur atau wakil gubernur waktu itu gubernur.
Jadi itu kan tadi yang kita bilang kita sempat ke Kalimantan di jadi NGO ya. Oh ya, sempat ya di Ada cerita-cerita tadi sana. Kalau kita bicara Kalimantan dalam pikiranku tuh hutan. iya. Bicara tentang Jadi tapi itu sebelum jadi staf iya, khusus kan? itu tahun 2015, 2016. Masih kuliah di UGM waktu itu. Saya pilih 1 tahun juga ke sana. Terakhir baru pulang selesaikan setelah 1 tahun pulang selesaikan kuliah. Eh, saya hidup menjadi program manager untuk kayak pemberdayaan masyarakat Dayak Kalimantan di tengah hutan Kalimantan Iya, situ. saya Di tengah hutan. Saya kira itu pengalaman salah satu kisah perjalanan hidup yang paling ada masalah enggak yang menurut tak di sana yang kira-kira Sulsel juga punya masalah ini? Kalau Makassar kan agak repot Kak, tidak hutan di sini. Tapi kalau Sulsel selama kita menjadi ini Kak, tahu maksud kita jadi stafnya Bapak, ada enggak kita merasa bahwa ini pengalamanku di NGO di Kalimantan ini bisa sekali saya bawa ke sini? Iya, beberapa program itu saya kira kayak Pak Andi Sudirman di beberapa tahun itu sangat aktif untuk mengalokasikan program dan anggaran untuk tanam mangrove misalnya. Tanam mangrove. Itu kan upaya penghijauan atau untuk mengantisipasi perubahan iklim. Itu juga yang saya kerja Kalimantan, dan ide-ide itu sempat saya input untuk Sulsel karena ini kan daerah pesisirnya banyak. Kalau wilayah hutannya relatif inilah caranya ya di mangrove-nya, karena hampir semua kota-kota di Sulsel itu kan ada di pesisir. Makassar, iya, ada betul, Baru, betul. Pahangke, Pare. Iya. Di timur Sulsel ada Sinjai, Bone, Bulukumba. Jadi yang paling ini ya mangrove. Sempat program-program itu diinput untuk itu. Nggak, saya maksudku kata yang jadi di kepala aku ini sekarang betapa ekstrim perubahan ini Kak, dari seorang aktivis yang sangat ideologis terus ya kan, maksudku pernah tonjok bawa kajian di saya ini Kak. Terus hari ini sebenarnya tidak Ji. Tidak Ji. Dulu suara ekstrim itu karena kita jauh dari kuasa. Betul. Jadi supaya gaungnya sampai dekat-dekat ini mic ini. supaya apa yang kita suarakan dulu di jalanan di pintu 1 ataupun di flyover ataupun depan DPR sampai suaranya harus besar dan tuntutannya harus ekstrim supaya sampai, karena kita jauh sekali. Betul. Nah, setelah perjalanan waktu dekat-dekat kan sebenarnya semangatnya tetap sama. Cuma mungkin agak suaranya agak mengecil karena sudah dekatin, tidak perlu teriak-teriak lagi. Kira-kira begitu. Spiritnya masih bawa itu Ji. Cuma dulu karena jarak. Iya. Makanya harus pakai toa. Dan anunya ekstrim. Supaya negosiasinya bakar ban misalnya. Ketemu di tengah. Iya. Setelah dekat-dekat semangatnya sama Ji. Iya. Yang paling ini berubah mungkin strategi, taktiknya. Iya. Kalau ideologisnya masih, insya Allah masih Ji. Ideologinya masih insya Allah kan. Ideologisnya masih Ji. Tinggal strategi taktiknya ini. dulu tuh sekali Kak, maksudku kalau dengar namanya Kak Icol ya pasti bicara tentang aktivis mahasiswa kan. Hari ini tuh jadi insya Allah jadi anggota DPR nih. Kira-kira bantu enggak background tak sebagai aktivis ini, bantu enggak insya Allah ketika akan jadi anggota DPR nanti? Kalau soal itu sih, misalnya pernah jadi aktivis itu kan semangatnya dapat. Yang menurut saya yang penting soal referensinya apa. Kan banyak orang mau berbuat baik tapi tidak tahu mau bikin apa. Menurut saya bertahun-tahun bersama mengimbang itu aktivisme langsung dengan aksi advokasi dengan referensi. Menurut saya perjalanan kuliah di ilmu politik, terus saya fokus ambil konsentrasi skripsi saya soal ekonomi politik, waktu di UGM saya ambil HAM dan demokrasi. Jadi banyak isu-isu yang saya dalami, dan kira-kira itu yang membentuk postur pengetahuan saya melihat banyak hal. Jadi bukan karena sok bijak setelah mengelit ini, tapi menurut saya cara mendekati
masalah itu soal strategi taktik saja. Oke. Tapi spiritnya sama, narasinya sama loh. Tujuannya sama, Iya, cuy. sama Jalannya ya. aja beda. Jalan yang kita tempuh saja yang ini berbeda-beda. Oke, paling ini pertanyaanku. Aktivisme itu membangun spirit itu, semangat itu, ada pegangan sebelum kemana-mana. Setelah itu pilihannya adalah soal strategi taktiknya apa. Oke, paling ini pertanyaanku, Kak. Iya. Saya pun merasa seperti itu, Kak. Iya. Saya itu sekarang kalau lihat mahasiswa demo tuh kayak aduh kenapa kok bikin ini bikin macet-macet jalan. Padahal dulu saya ikut kita aja juga ini ceritanya toh. Saya ikut kita aja juga dulu ini kan. Pernah nggak terbersit begitu, Kak? Saya tidak pernah sesali yang saya lakukan di masa lalu dan melihat saya sekarang. Kenapa saya beda? Tidak di pemikiran itu saya. Menurut saya setiap mau berpikir negatif seperti itu, bahwa saya berubah, tidak membawa idealisme waktu di kampus lagi, pikiran saya makin hari menurut saya makin punya banyak manfaat bagi orang. Ruang hidup saya makin bisa lebih banyak orang itu juga meningkatkan refleksi pemikiran saya. Ini untuk pribadi, tapi menebar manfaat itu masih makin hari makin inilah. Kadang tuh kalau macet di jalan gara-gara demo itu kan saya menggerutu sendiri itu Kak sebenarnya, Kak. Saya cerita saya dulu. Cuman saya sering ngobrol sama, kebetulan kan istriku juga dosen Dunhas. Iya. Saya bilang sama istriku, kayaknya enggak cocok yang begini-begini sekarang sosmed mami sekarang. Kalau kita sebagai mantan aktivis tetap harus mahasiswa harus tetap ada di jalan. Oke. Karena kalau hanya gerakannya lewat jempol, tidak keluar keringatnya. Menurut saya harus lari-lari. Derita fisik begitu, yang kita demo tapi ternyata belum makan siang, belum makan malam. Iya. Menurut saya itu juga yang membentuk diri kita berjuang. Etos juangnya bukan hanya soal gagasan, tapi fisik juga harus ini diuji di lapangan. Karena itu akan tidak pernah kita lupa, pernah Kak menderita, minum kehausan, kepanasan dan ini. Kalau hanya medsos, menurut saya agak kurang girahnya yang membentuk spirit itu tadi yang akan kita bawa setelah kuliah, setelah di kampus. Harus ada di jalanan, harus ada di advokasi langsung. Menurut saya tetap penting itu. Itu Mi, pertanyaan lanjutannya adalah sebenarnya masih sepenting itukah mahasiswa, Kak? Dengan era keterbukaan sekarang ya, semua orang bisa bicara. Dulu waktu zaman Soeharto misalnya, karena tidak ada orang yang berani bicara, mahasiswa lah yang turun. Zaman kalau kita dulu ajar-ajar Kakak, kan begitu Kak, 98. Masih penting kah mahasiswa sekarang, Kak? Jadi gini, kenapa mahasiswa itu penting atau kampus lah penting? Iya, kampus penting. Karena ketika semua orang bergulat dengan dunia politik, bertarung dengan kekuasaan, hanya satu ruang yang harusnya bersih dari itu, kampus. Yang masih kalau istilahnya menjaga akal sehat. Ketika orang semua yang bertarung ini mati akal sehat, mati akal sehatnya atau teriris akal sehat. Kampus harus menjadi penanda perubahan atau penanda memberi warning lah. Kalian sedang tidak baik-baik saja ini di luar sana. Bertarungnya tidak begini. Kampus harus menjadi penjaga itu, akal sehat bagi semua orang yang beraktivitas, bagi semua komponen di luar sana yang yang setiap hari bergelut dengan pertarungan kekuasaan, pertarungan kebijakan, pertarungan ekonomi juga, cari uang dengan mengakuisisi banyak ruang publik. Kampus harus menjadi penjaga akal sehat. Menurut saya di situ. Nah, refleksinya adalah betulkah kampus juga tidak tergerus oleh menjaga, kalau istilahnya menjaga independensinya, tidak ikut arus politik di luar sana. Jangan-jangan sudah tidak ada institusi yang kita harapkan bisa menjaga akal sehat. Kampus juga ada di arus pertarungan politik itu. Di mahasiswa itu kan ada di ruang itu. Nah di situ di situ pentingnya, karena ini kan reproduksi pengetahuan di sana. Saya ini refleksikan,
salah satu daerah misalnya yang selalu terbaik itu reformasi birokrasinya itu Yogyakarta. Oh iya. Karena institusi kampus yang hidup di Jogja itu menopang betul menjadi preferensi bagi pemerintah di sekitar itu Jawa Tengah, Jogja menjadi referensi bagi mereka mengambil kebijakan. Jadi dosen-dosen UGM dan kampus-kampus yang ada selalu menjadi penasehat yang baik bagi pemda-pemda di sana. Makanya reformasi birokrasi, ekonomi berputar, pengembangan program kreatif kan banyakkan dari pemda-pemda di sana. Karena kampus betul-betul menjadi penasehat penasehat gitu ya. yang baik bagi dunia politik di luar, pemerintah daerah di luar. Dan itu tercermin kalau Anda kenapa daerah di Jawa Tengah, Jogja masih bertahan dengan misalnya ide-ide kreatif tentang desa wisata dan lain-lain. Kan contohnya semua dari sana. Dan itu sumber ide pure-nya adalah kampus yang menjadi penopang itu. Nah, kampus kalau di kita apakah betul kampus menjadi ini? Itu paling pertanyaanku untuk kita. Sumber inspirasi bagi dunia luar gitu. Itu paling pertanyaanku untuk kita. Ini kampus di Makassar ini jadi inspirasi Mika buat Sulsel. Agak beratnya saya lihat ya, kalau saya pikir-pikir, saya enggak tahu ini benar atau tidak. Ya, sebagai dosen juga kan, Kak? Banyak dosen yang mengurung diri di kampus karena tidak mau terlibat politik praktis. Orang-orang yang tidak mau terlibat politik praktis ini juga kadang tidak bisa ide-idenya terpakai. Jadi dosen-dosen yang hanya aktif di luar, bergaul sama elit-elit politik dengan para penguasa yang aspirasi. Padahal banyak orang yang akademisi di dalam ini punya ide-ide bagus. Mereka mengurung diri karena mereka juga tidak mau terjebak dengan politik luar. Menurut saya dilema seperti itu yang harusnya pelan-pelan orang-orang di kampus lepaskan, bahwa ini era kolaborasi, era tidak menutup diri juga bagi elit-elit, bagi penguasa-penguasa. Menurut saya ide-ide perubahan yang digaungkan ya harus sumbernya dari kampus, karena ini yang meneliti apa yang sedang tren, apa yang sedang baik, caranya seperti apa, itu kampus. Karena riset-riset global maupun riset nasional tentang program-program percontohan di banyak tempat, itu inspirasinya orang-orang kampus lah yang baca. Harusnya ilmiah pula kan maksudnya. Harusnya kolaboratif tanpa harus melibatkan orang-orang kampus juga terlibat dalam politik praktisnya. Tapi menjadi penasehat bagi perubahan-perubahan di daerah, itu tidak hanya dipakai untuk proyek saja, tapi menjadi sumber ide. Kak, tadi tuh kan dalam yang saya baca ini, Kak, bacaanku ini ada dua hal itu yang kayaknya agak susah dikendalikan oleh penguasa. Satu tuh kampus, yang kedua anak muda, Kak, katanya, Kak. Generasi Z katanya, Kak. Ini agak susah dikendalikan ini, Kak. Kalau referensinya susah dikendalikan karena bukan mereka tidak tertarik politik. Mereka kalau generasi milenial dan Z itu ya karena dunia informasi yang begitu gencar, mereka merasa referensinya sudah tidak harus bersumber dari satu tokoh tertentu, misalnya dosen, tokoh masyarakat, tokoh agama. Referensinya dari mana-mana. Preferensi politiknya juga kadang ngambang. Jadi susah, yang bikin pusing para konsultan politik itu generasi yang tumbuh ini yang 10-5 tahun ke depan mereka lah yang menjadi pemilih paling besar skalanya. Betul. Sementara cara untuk menebak orientasi politiknya, preferensi politiknya susah. Makanya konsultan-konsultan sekarang yang banyak dipakai itu yang bisa menangkap maunya generasi ini. Nah itu Mika. Karena populasinya makin membesar, orang yang lahir di masa Orde Baru itu hampir punah. Kayak dinosaurus begitu punah. Dan perilaku politiknya sangat kontras. Satu anti patron. Generasi kita kan masih sangatan sama patron. Betul. Kalau anak generasi sampai orang tuanya saja kayak kalau cara memandang kita seperti budaya masa lalu, mereka kayak tidak hormat sama orang tua lah. Tapi sebenarnya tidak. Mereka generasi yang melek politik. Mereka sangat suka sebenarnya baca informasi politik. Tapi
kita susah mengontrol preferensinya. Jadi, Dia mau pilih partai apa, dia mau iya. suka dengan apa. Jadi salah itu argumentasi asumsi yang mengatakan bahwa Gen Z itu tidak tertarik politik. Sangat tertarik karena hampir semua yang menarik, hampir semua berita-berita yang menarik yang lagi viral itu soal politik. Kayak kemarin kan hampir semua dunia kita dihidupkan arus informasi kita dihidupkan pilpres, pileg. Bahkan mereka kenapa bisa? Karena yang paling banyak mengongkosi untuk di media sosial para politisi, para konsultan pilpres yang mengongkosi medsos. Makanya tanpa harus mencari, itu datang sendiri di algoritma HP kita, karena itu diongkosi, dibiayai kampanye. Mau tidak mau kita harus menonton 1-2 tayangan per hari, dan itu menghinggapi generasi hari ini yang hidupnya di layar kecil itu. Layar kecil itu. Mau tidak mau mereka akan lihat. Mau tidak mau, karena ini barang diongkosi. Di luar iklan-iklan produk yang ini ya. Ini saling bersaing nih, iklan politik dengan iklan. Itu paling sama. Saya mau nyambung dengan kampanye tak kemarin. Kita sasar ke anak muda itu. Enggak, saya enggak punya ini khusus. Tidak punya treatment khusus terhadap anak-anak muda untuk itu. Karena saya merasa juga jangan-jangan saya mau menyasar itu, tapi brand yang saya bangun tidak nyambung gitu. Karena susah menebak maunya mereka ini. Ya tidak mungkin juga kita joget-joget misalnya kan. Iya, jangan sampai dianggap maksanya ini kakak diterima maksa sekali. Iya. Dan mereka kritis sekali Kak ya. Iya kan, kalau generasiku kan antara 2 generasi gitu. Iya. Baik referensi musik dan lain-lain. Jadi jangan sampai dianggap maksa kalau mau menyasar hanya mereka. Jadi lintas generasi lah, lintas. Tidak ada treatment khusus ceritanya. Tidak ada. Saya enggak berani. Jangan sampai salah treatment. Gini paling pertanyaan nih Kak, menyambung tadi pembicaraan waktu kampanye itu. Sebenarnya waktu kampanye kita ngomong apa sih ke masyarakat sampai mereka mau pilih kita? Apa yang kita bilang ke mereka? Kenapa 3.000 orang ini? 3.000 orang ini. 3.700 ini. 3.700 orang ini mau memilih Kak Icul. Apakah kita bilang sama mereka ini? Kalau di poskoku itu selalu memperkenalkan diri pastinya. Niatnya apa? Saya bilang, saya cerita perjalanan hidup saya dari kampus lah. Bahwa selama ini bertahun-tahun sebenarnya tidak pernah terputus dari upaya untuk berbuat ke banyak orang. Kayak gitu. Background yang itu terus yang saya ulang-ulang bahwa saya bagaimanapun hidupku secara pribadi dan sudah berkeluarga, selalu ada orientasi untuk berbuat lebih baik ke banyak orang. Dan selalu saya diantar oleh teman-teman saya yang memang di lingkungan situ orang yang dipercaya. Maksud saya begini Kak, untuk bilang bahwa kita punya niat baik terhadap masyarakat, semua orang bisa bilang. Tapi membuat orang percaya bahwa kita punya niat baik itu kan susah. Sebenarnya ada beberapa program yang turun, program dari pusat lah, dari PKB ceritanya. Bukan, saya akses sendiri lewat teman-teman Jakarta yang mengakses kebijakan. Dia program nasional di pendidikan, ada beasiswa, terus ada bagi-bagi ini. Saya enggak bisa sebut di sini, tapi ada program lah yang itu kayak pembuka pintu gitu. Assalamualaikum Bu, ada program ini. Bisakah saya masuk menjelaskan diri saya? Jadi itu kayak pembuka pintu. Sampai door to door Kak? Tidak Ji. Maksudnya ngumpul orang. Ada 20 orang, 30 orang. Cuma modal besarnya untuk membangun jaringan itu pertemanan. Karena jauh sebelumnya, saya bilang kalau saya pikir-pikir maju caleg ini, besar sih tidak temanku sebenarnya di Taman Republikanya. Tunggu dulu Kak, saya potong. Jadi yang kita pikir pertama besar teman tak, bukan besar uang tak? Besar temanku tidak, karena kalau yang kedua itu tidak ada. Masih miskin sebenarnya dari caleg 2 Pak. Iya. Ini saja disuruh pikir-pikir LHKPN. Iya. Kayaknya tidak ada sertifikat yang saya pegang atas nama saya. Tidak ada aset yang saya pegang. Masa? Tidak ada. Masa persoalan staf khusus loh ini. Tidak ada. STNK motor saya bukan atas nama saya. Iya. Tidak ada aset. Iya, saya pikir-pikir ternyata tidak ada asetku.
Jadi kalau aset dalam ekonomi ya, aset Iya. besarnya kita yang pernah aktif berteman dengan banyak orang itu teman. Jadi pikiran pertama tuh banyak jika temanku, bukan banyak jika Iya, uangku. iya itu dulu. Kalau soal uang kan teman yang tidak bisa sumbang suara sumbang uang. Banyak cuma baliho, cuma Iya. Kalau saya hubungi teman gue bantu kak dulu 10 suara mau. iya. Iya, kutang Orang tidak ada keluarga aku tahu orang Amerika. Berarti konversi dalam bentuk uang. dipaksa mami. Iya. Banyak yang terkumpul, banyak dari teman itu. Oh. Saya menghitung itu 500 orang saya target. Ada catatannya di HP saya dan di kertas, ada di mobil kertasnya. Itu 500 lebih orang ternyata saya punya teman di Taman Beringkan Akhir. Sampai kita catat ini ya. saja, saya catat baik-baik dengan nomor teleponnya. Karena saya menganggap ini jaringan. Masa satu orang tidak bisa cari 3, 5, 10. Ini mau saja. Tunggu dulu kak. Kita tak bikin tim begitu. Ada. Korlu. Enggak. Jadi tim langsung koordinator ini. Ada supervisor yang biasanya satu teman. Oh saya punya keluarga di TPS ini. Saya punya keluarga di TPS ini. Dia koordinator langsung gitu. Koordinator beberapa TPS. Jadi tidak ada struktur. Tidak ada struktur serapi yang dibayangkan sebagai ilmuwan politik. Iya betul itu saya maksudnya. Iya. Turun tidak serapi itu. Jadi tidak ada tamu uang ini masalahnya. Iya. Agak berat kalau itu memang karena jargonnya kan politik itu hobi paling mahal di dunia. Iya betul. Dan ketika menurut saya cara pikirnya harus berubah bahwa kalau ini agak ilmiah ya, Pierre Bourdieu pemikir Prancis bilang orang hidup di dunia itu sosial kapital, ekonomi kapital, kultural kapital, sama simbolik kapital. Menurut saya teman itu bisa dikonversi dari modal-modal lain. Maksudnya punya banyak teman itu konversi dari modal ekonomi, modal sosial, kultural, modal kultural. Modal kulturalnya kan saya akademisi, itu saja jualannya ke bawah. Modal agak untuk nyentuh milenial dipanggilnya Kak Icu. Iya, kakak. Gitu. Tapi ini yang sumber anunya bahwa catatanku lebih 500 teman, ini cari 3, cari 2. Nah, itu terasa waktu melihat hasil. Jadi Taman Beringkan Air itu 853 TPS. Pas lihat hasilnya, 800 enggak cukup 50 TPS yang tidak terisi. Itu gara-gara teman. Gara-gara teman. Bisa menelpon, chat kemana-mana. 500 ini kita temui semua kak? Tidak lah. Tidak ada yang kita lewat telepon dia, chat. Lewat ini bantu kak dulu. Termasuk IB kapan? Iya IB termasuk IB. Adekku itu. Ada sejumlah pemilihnya juga. Itu. Begitu kami dia konversi tuh kan dia tidak bisa menyumbangnya. Iya. Suara dia harus cari. Jadi betul-betul kemarin tuh perjalanan tak teman. Iya. Kalau saya hitung banyak terkumpul dari sumbangan teman juga. Bukan hanya suara. Baliho misalnya. Iya. Baliho misalnya. Iya. Billboard, operasional tim. Dia bantu semua dari teman karena tidak ada ini, tidak. Jadi itu jargon yang bilang politik itu mahal. Mitos Ji atau tidak mahal memang. Sebelah mahal memang. Cuma kan begini, salah satu yang harus belajar orang itu sama Deng Ical misalnya. Iya, oke. Dia tidak banyak mengeluarkan uang untuk pemenangannya DPR RI. Yang ketika orang bicara 10M lebih 20M bahkan 40, 30. Deng Ical menurut saya tokoh yang membuktikan bahwa yang disebut modal itu bukan uang saja. Tapi membangun reputasi 20 tahun terakhir, dikenal oleh banyak orang bahwa dia tokoh aktor baik. Dan kebetulan komposisi pemilih Makassar juga banyak kelas elit yang kelas menengah ke atas lah, yang tidak perlu sembako, tidak perlu serangan pajar untuk itu. Menurut saya harapan-harapan positif kayak begitu tadi, orang membangun reputasi seperti Deng Ical bertahun-tahun, dan relatif kami tahu lah di PKB apa sih yang Deng Ical keluarkan untuk ini. Tapi ada reputasi yang dia bangun bertahun-tahun dan itu menarik bagi kelas menengah ke atas yang dia tidak perlu serangan pajar.
ketika ada di TPS dia tidak tahu siapa yang mau dipilih. Taunya ada Dengical di situ. Harapan. Dia tidak tahu siapa DPR RI yang mau dipilih. Ya, ada efek pilpres juga misalnya karena ini partai yang banyak faktor lah, tapi ya, maksud saya jadi modal itu bisa dikonversi dalam bentuk lain. Atau yang pernah diwawancarai Kak Basdir lah. Iya, Kak Basdir. Relatif tidak uang yang kita maksud sebagai modal satu-satunya untuk bertarung. Kita tahu lah, tapi ada modal lain yang kalau dinilai 20 tahun misalnya Dengical membangun reputasi, itu kalau dikonversi dalam bentuk uang miliaran tonji ceritanya ini. Itu puluhan miliar, Bos. Iya. Itu yang tidak bisa kau beli. Kalau yang baru mungkin bisa dikonversi uang untuk membeli perjalanan 10 tahun, 5 tahun membangun reputasi. Tapi kalau itu dikonversi juga puluhan miliar. Pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, bergaul, perhatian, membantu. Itu kalau dinilai uang luar biasa nilainya itu. Mungkin melebihi banyak caleg yang duduk di DPR di sana yang baru datang tiba-tiba ini. Ini soal mengkonversi modal saja, modalitas saja sebenarnya. Kayak gitu. Kalau kau tidak punya banyak duit ya banyak salaman lah. Banyak salaman, banyak teman, banyak investasi sosial, banyak bergaul keliling warkop. Minimal itulah gitu. Intinya tetap mahal semuanya. Tetap mahal. Tapi memang mahal. Semua ada harganya. Semua ada harganya. Gitu. Ini perspektifnya menarik sekali itu Kak. Karena saya hubungkan tadi yang kita cerita-cerita di awal kan memang brutal ini. Kamu kan misalnya Fajar Kak, pagi siang sore nih. Iya, tapi menurut saya move on lah dari argumen-argumen seperti itu. Jangan-jangan yang harus diperbaiki kita perlaku elit kita yang kita bilang lebih brutal daripada publik pemilih itu. Ya, saya merasakan juga, saya melihatnya juga dan mendengar cerita banyak tentang kebrutalan itu. Tapi menurut saya tidak harus tiba-tiba menyalahkan para pemilih masyarakat. Tidak. Jangan-jangan kan sulit menentukan itu yang mana yang korban, yang mana yang pelaku sebenarnya. Yang mana duluan sebenarnya yang mana duluan yang melakukannya. Kayak gitu. Termasuk kayak membentuk kenapa selera pasar kayak gini, kita tidak tahu media membentuk selera pasar atau pasar yang membentuk. Betul. Sebagai media juga kan kita mau angkat hal-hal yang let's say punya kualitas. Kadang-kadang masyarakat tidak suka. Iya. Dan orang bilang ini lagi digandrungi masyarakat. Terus siapa yang membentuk selera itu? Iya. Agak repot ya. Iya, betul. Menurut saya cara binary opposition, berpikir binary opposition begitu harus mulai dikurang-kurangi lah. Bahwa ada yang pihak ini korban, ada pihak yang ini. Tidak. Semua pihak punya sumbangsi atas kebaikan dan ketidakbaikan keadaan. Semua pihak. Bijak sekali bicara sekali kan. Tidak kayak dulu. Kayak tidak produktif sekarang kalau kerjanya menghakimi. Tidak produktif nih. Tunggu dulu Kak. Ini berat. Menurut Tak, perubahan pola bicara, perubahan pola pikir Tak ini. Sebenarnya saya sudah singgung tadi. Ini memang persoalan pengalaman hidup yang kita sudah lalui. Iya. Memang itu ya. Mungkin karena banyak ruang hidup, jenis profesi yang pernah saya geluti, jenis pergaulan yang pernah saya geluti. Saya pernah kuliah, bergaul dengan aktivis dengan berbagai macam ideologi. Ada yang kiri-kiri, ada yang Marxis, ada yang kanan, ada yang kelompok Islam dulu kami atau kelompok banyaklah kelompok mulai dari ekstrim kanan sampai ekstrim kiri. Saya tidak pernah menutup pergaulan itu. Sejak dari kampus saya bergaul dengan banyak kelompok. Habis itu juga saya bergaul dengan orang-orang di NGO. Itu juga lintas ideologi, lintas gagasan, lintas perilaku. Terus intinya saya tidak pernah menutup diri dengan pergaulan jenis apapun, sampai orang kan ada sampai konon katanya orang sampai di tahap kenapa dia bijak bisa menerima perbedaan karena pernah lihat ada sisi baik di jenis kehidupan ini, jenis pandangan ini, jenis ideologi ini. Tinggal ini sebenarnya masing-masing sisi baiknya kita ambil terus kita refleksikan dalam diri kita, jadikan pedoman. Tidak harus tiba-tiba orang mencap
kiri kanan. Kak, kalau saya tanya begitu kita jadi anggota DPR, apa pertama kita kerja, Kak? Apa begitu dilantik hari pertama apa yang kita lakukan? Hari pertama syukuran dulu. Syukuran dulu ya. Capek. Masih Ini domba-domba ini. 500 temang ini. Masih 6 bulan Masih 6 ini. bulan. Masih banyak Jadi hal bisa ya, terjadi. Hari pertama dilantik syukuran dulu undang teman-teman yang oke. sudah bantu. Program-program Kak, apa hal yang menurut Tak kayaknya ini deh yang belum dilakukan sama anggota DPR dari dapil situ. Menurut saya yang harus saya hindari pertama adalah ingin mengerjakan semua hal. Itu paling bermasalah dari banyak politisi. Betul. Dari banyak orang yang punya kekuasaan mau kerja semua. Padahal sumber dayanya tidak banyak. Betul. Termasuk sebenarnya pemerintah siapapun. Iya. Mengkampanyekan banyak hal padahal uang negara ini tidak cukup untuk biaya semua. Iya. Ada fokus, ada brand yang harus saya bangun bahwa ketika orang bicara ketika ada perubahan 5 tahun ini insya Allah di Taman Nasional Kanaya, orang bicara ini Icul itu. Sul Hajar itu. Iya. Yang kerja kodong. Jami pakai kodong. Ngapa pakai kodong? Iya, maksudnya ada tonjina kerja, ada tonjina selesai 5 tahun ke depan ada. Nah, itu yang sedang saya pikirkan berbulan-bulan ini sebelum dilantik dan salah satu yang saya bayangkan ya itu tadi Taman Landai itu daerah pemukiman perumahan. Masih banyak yang bermasalah soal pasosnya, fasilitas umum, fasilitas sosial, taman bermain anak, lapangan olahraga, orang tempat kumpul lah, orang tua, orang-orang habis kerja, dipastikan pulang kerja cara merefresh dirinya adalah bergaul dengan tetangga-tetangganya. Hidup di kota itu kan kalau kita tidak baku tahu, ada ruang interaksi itu, meninggal tetangga sakit tetangga kita tidak tahu. Kalau parah tetangga. Nah, cara orang kota untuk saling mengetahui perkembangan dari hari ke hari masing-masing orang adalah ada ruang publiknya. Ada pasos yang representatif untuk jadi tempat bergaulnya orang tua, anak-anak muda, anak-anak bermain. Iya. Saya karena ini kebetulan daerah pemukiman ya pasosnya saya perbaiki lah. Kalau mendorong pemerintah supaya jatah-jatah saya untuk itulah. Selain itu ya fenomena banyak orang yang kurang mampu, kelas menengah ke bawah yang belum akses asuransi kesehatan. Anak-anak yang susah sekolah, mencari sekolah. Menurut saya itu sangat basic sih sebenarnya Kak Di. Nggak perlu ribet-ribet sebenarnya kalau kota, karena kalau ekonomi nggak usah kupusingi. Cari sendiri. Berputar sendiri uang. Karena banyak orang mau datang berinvestasi dengan 1,4 juta penduduk dan menjadi sentral dari Indonesia Timur. Berputar sendiri ekonomi. Yang harus dipastikan adalah kebutuhan dasar orang-orang yang hidup di sini. Itu yang harus pusingi pemerintah atau pada pejabat yang mengelola ini kota. Berputar sendiri ini uang di sini. Yang harus kupastikan adalah mereka nyaman tinggal hidup di kota ini. Karena kalau kita lihat sehari-hari Makassar makin banyak orang stres. Di jalan, fenomenanya di jalan. Terutama yang gagal Kak Caleg kemarin itu banyak yang stres itu. Banyak orang depresi. Dengan mudahnya kita mengumpat kalau ada di jalan raya. Itu tanda-tanda depresi orang kota itu. Tidak bahagia itu kota. Tidak bahagia itu kota. Iya. Saya karena kebetulan di ilmu ekonomi kan ada indeks kebahagiaan menjadi indikator pembangunan. Saya itu yang paling pertama. Kalau terlalu mau pusingi lapangan kerja cukup ciptakan iklim perizinan yang mudah bagi kota ini. Ya siapapun yang mau bikin usaha jangan perumit. Mengurus izin apapun jangan perumit. Karena uang akan berputar sendirinya. Karena ada customer di sini. Ini juga secara geografis kota yang sangat strategis. Dan uang akan datang sendiri. Tinggal warganya kau bahagiakan dengan hal-hal dasar. Mereka pulang ke rumah, nilai anaknya main di taman perumahan, enak sekolah lagi anaknya. Mau ibadah banyak sekali masjid di perumahan-perumahan. Jadi tinggal fasilitas dasar, fasilitas umum, kebutuhan umum warga saja. Hal-hal dasar kalau sudah fokus kayak gitu enak nih. Insya Allah enak bisa kira. Kak Ecul. Terima kasih. Saya enggak lupa ini waktunya berapa lama kita cerita ini. Lama-lama mencerita.
Lama-lama Mi kita cerita Iya, ini. iya. Jangan Ki bosan-bosan kalau saya undang Ki. Siap, siap. Apalagi kalau jadi anggota DPR Mi Kak. Siap, siap. Jangan sampai susah Mi dihubungi. Iya, Bang. Terima kasih kawan-kawan Iya, iya, Portal Media. Saya Cale, saya Sal. Terima kasih. Sal pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.